Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Nabila Kawiah, saya kerap dipanggil Nabila, dan saya lulusan dari Universitas Tidar Magelang. Selama di Universitas Tidar, saya menempuh jurusan akuntansi, atau tepatnya D3 Akuntansi. Sebelum masuk ke Universitas Tidar, saya menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Klaten pada jurusan yang sama, yaitu jurusan akuntansi. Dari SMK tersebut, saya mendapatkan dasar-dasar akuntansi seperti journaling, posting, dan membuat laporan keuangan. Setelahnya, saya memperdalam ilmu saya di Universitas Tidar dengan jurusan akuntansi, dan saya mendapatkan pembelajaran baru dan pelatihan seperti menggunakan aplikasi Accurate dan ERP. Namun, itu akan saya bahas lebih dalam nanti di belakang. Dan dari universitas ini, saya menempuh pendidikan dari tahun 2023 hingga tahun 2026. Dan di SMK Negeri 1 Klaten, saya menempuh pendidikan dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dengan jurusan yang sama. Nah, kemudian experience yang saya dapatkan selama dari SMK hingga kuliah, saya mengikuti organisasi Angkatan Muda-Mudi Islam pada tahun 2022 sebagai sekretaris, dan tugas saya di sini mengelola surat masuk dan keluar serta membuat notulensi rapat dan laporan organisasi. Selain itu, saya juga menyusun proposal dan merevisi proposal. Kemudian pada saat SMK, saya juga melakukan magang di Kelurahan Tenggalan, tepatnya di Klaten Tengah. Selama magang, saya ditempatkan di pelayanan publik, yaitu dengan tugas membuat surat masuk dan keluar, melakukan pengarsipan dokumen, dan melayani publik serta pengurusan dokumen warga. Nah, selama SMK tersebut, saya juga bekerja sambil belajar, yaitu freelance di Mama Pro dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dengan tugas mengelola pemesanan, penjualan, menangani pencatatan transaksi, dan melakukan promosi pada teman-teman saya. Kemudian pada tahun 2025 saya membangun bisnis dengan 3 rekan saya. Bisnis tersebut bernama Di Banana atau kerap dikenal dengan pisang berendam. Di bisnis ini, saya bertugas untuk mengelola produksi, distribusi, menangani pemesanan digital, juga mengatur manajemen keuangan. Nah, selain itu, kami bertiga juga mengurus perizinan hingga memperoleh sertifikat halal dan NIP atau nomor induk berusaha, serta kami telah mendapatkan SKDU. Mari kita bahas mengenai perangkat lunak akuntansi yang pernah saya gunakan. Yang pertama itu ada MYOB atau Mind Your Own Business. Di MYOB ini saya menempuhnya di SMK Negeri 1 Klaten. Dan di sana kami belajar MYOB mengenai pencatatan hingga laporan keuangan. Namun MYOB ini hanya dapat digunakan secara offline. Dan saya telah mengikuti pelatihannya. Kemudian pada saat kuliah, saya mendapatkan perangkat lunak baru, pembelajaran perangkat lunak baru, yaitu bernama Accurate. Pada Accurate ini dapat digunakan secara online, dari penjurnalan hingga pembuatan laporan keuangan. Nah, di Accurate ini saya telah belajar pengelolaan persediaan, penjualan, dan pembelian. Selain Accurate, pada semester 4 saya juga mendapatkan pelatihan perangkat lunak akuntansi, yaitu Econ, ERP. Pada Econ ini dapat diakses secara online, sehingga semua data-data dapat ter-backup. Nah, selain itu saya juga belajar mengenai konten kreatif, sehingga saya terbiasa menggunakan aplikasi Canva dan CapCut untuk editing konten foto dan keperluan feed. Saya bisa menggunakan Canva, dan untuk editing konten video saya biasa menggunakan CapCut. Selain itu, ketika saya mengerjakan administrasi dan tugas-tugas saya terbiasa menggunakan Microsoft Office seperti Word, PowerPoint, dan Excel. Selain itu, saya juga terbiasa menggunakan Google Workspace seperti Google Document, Spreadsheet, Slide, Site untuk pembuatan website, dan Google Form, Google Drive, Meet, Notes, Calendar, dan Google My. Nah, ketika kuliah saya juga membuat project based learning seperti analisis laporan keuangan pada PT Gudang Garam. Pada PT tersebut saya membuat rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, common ratio, dan rasio indeks. Selain itu, saya juga pernah menyusun anggaran UMKM Tiwul Mais Instan, tepatnya di Temanggung. Pada penyusunan anggaran UMKM ini, saya menyusun anggaran produksi dan laporan laba rugi selama periode 2024.
Nah, selain itu, saya juga pernah membuat modul ERP dan Accurate untuk menyusun panduan penggunaan software Econ dan Accurate. Kemudian saya juga pernah membuat website UMKM kerajinan kelapa untuk branding UMKM produk kerajinan tangan. Selain itu, saya juga melakukan penyusunan SOP atau Standar Operasional Prosedur Pelayanan SKCK Polsek Magelang Utara. Nah, penyusunan ini dilakukan dengan menyusun flowchart SOP Pelayanan SKCK Polsek Magelang Utara. Nah, selain proyek-proyek tersebut, saya juga pernah membuat proyek editing seperti editing pribadi saya dan editing keperluan untuk tugas atau project learning. Dan berikut adalah video editingnya. Nah, selain video-video tersebut, saya juga pernah editing foto untuk keperluan film horor. Ini dia fotonya. Nah, kemudian untuk karir goal saya, untuk tujuan karir jangka pendek, saya ingin meningkatkan keterampilan akuntansi dan administrasi serta memperdalam penggunaan MAYOP, Accurate, dan ERP. Kemudian saya juga menguatkan soft skill seperti komunikasi dan manajemen waktu. Selain itu, saya akan memperdalam pengalaman saya sebagai staf akuntansi dan administrasi serta mengikuti pelatihan untuk menunjang kompetensi akuntansi saya. Selain itu, saya juga memiliki tujuan karir jangka panjang, yaitu sebagai profesional accounting dan mencapai posisi spesialis atau analisis keuangan. Kemudian menguasai digital accounting dan sistem terintegrasi, serta mengembangkan prosedur keuangan yang lebih efisien. Dan saya juga bercita-cita untuk membangun usaha atau peran strategis di bidang keuangan. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan let's work together.